Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya berdoa agar keadaan kita tetap baik dan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Pastor Stephen yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Khotbah hari ini saya beri judul perubahan hidup. Perubahan hidup artinya suatu keadaan yang berbeda dengan sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat tadi tampilan tadi beda dengan minggu kemarin. Ada perubahan. Seragamnya ya. Ada perubahan, berubah. Kita perlu sadari bahwa kita berada di keadaan yang selalu berubah-ubah. Masih teringat, masih ada di benak kita beberapa tahun yang lalu ketika dunia diubahkan dengan hadirnya COVID-19. Segala sesuatu diubahkan. Dan sampai saat ini terus berubah. Ekonomi berubah. Orang mengalami ketakutan. Berubah. Gaya hidup berubah juga pasti dulu, sekarang pasti berubah. Nah virus juga berubah. Cepat. Cepat ya berubah. Dari varian Alpha ke Delta, saya alumni Delta. Sesudah itu Omikron. Dan yang paling terbaru lagi, saya lupa. Tapi apapun itu perubahan. Model berubah. Ya. Fashion. Dan banyak orang mengikuti tren sekarang hari-hari ini. Berusaha untuk mengikuti. Agar ada perubahan sepertinya. Cara penampilan, baju, guntingan rambut, skin, pakaian, celana, slim fit. Itu model perubahan demi perubahan yang terjadi. Teknologi juga berubah. Beberapa waktu yang lalu virus corona dipaksakan kita jemaat untuk tidak ibadah di tempat. Beribadah di rumah masing-masing. Gereja berusaha untuk berubah. Dengan adanya online harus dipaksa untuk ibadah online. Gereja kita kalau tidak mengikuti dan tidak mau berubah, jemaat Tuhan gimana ibadah ya, Pastor? Makanya diadakan semuanya, itu teknologi berubah. Bahkan pasangan hidup kita bisa berubah-ubah. Suami bisa berubah. Istri bisa berubah. Kayak dulu dia baik, sekarang jahat. Dulu sayang-sayang kau sekarang. Soalnya sudah dibelai-belai. Itu berubah. Dan apabila saya dan saudara tidak mau belajar untuk berubah, kita akan ketinggalan. Mau tidak mau kita harus berubah. Yang jadi masalah, ada banyak orang terfokus dengan perubahan yang di luar kita. Terfokus di luar kita. Tidak yang di dalam kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk berubah cara. Cara berpikir kita diubah. Mindset kita diubah. Apa yang ada di dalam kita. Apa yang ada di dalam kehidupan batinia kita. Jiwa, roh, jiwa dan pikiran kita harus diubah. Mengapa ini harus berubah? Ini sangat penting. Karena saat yang di dalam kita, hati dan pikiran kita berubah, hidup kita akan semakin antusias. Semakin antusias. Mampu mengucap syukur. Menjadi kuat. Dan terutama mengalami yang namanya perubahan hidup. Yang terutama mengalami perubahan hidup yang terjadi. Saat yang di dalam berubah, saya percaya yang di luar tidak sulit untuk kita rubah. Jadi di dalam dulu kita berubah, di luar sangat mudah untuk kita berubah.
Di sini yang paling terutama. Kita berusaha untuk merubah usaha atau pasangan kita untuk lebih baik. Bisa. Tapi itu yang melakukan Tuhan. Tapi yang sebenarnya sangat mudah Tuhan untuk melakukan itu. Tapi yang Tuhan tuntut adalah kita. Di dalam kita dulu. Kalau kita berubah, saya percaya suami atau istri, anak-anak akan berubah. Di dalam dulu yang diubahkan. Kesaksian saya, bagaimana saya kehidupan dulu ya, mau berubah. Dan mungkin Bapak bisa lihat hari-hari ini dan saya sampai saat ini. Dulu, kehidupan saya dulu adalah kehidupan yang hancur. Kehidupan yang benar-benar ya seenaknya dilakukan. Waktu kami menikah tahun 1989, kami menikah, saya menikah muda. Memang ibadah jalan, rajin ibadah ya. Sayang, rajin ibadah. Kami menikah belum punya anak, masih biasa-biasa. Ketika punya anak, sudah ada perubahan di dalam keluarga, sudah ada tambah anak, sudah ada. Pasti kebutuhan meningkat ya, ada perubahan. Nah pada waktu itu saya belum kerja, saya bergumul, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya dapat pekerjaan, mau kasih makan apa ya? Saya berdoa dan Tuhan jawab, benar Tuhan jawab. Tuhan jawab, doa saya bisa diterima bekerja dan bisa menghasilkan pendapatan yang ya cukuplah, bahkan lebih. Tapi sangat disayangkan, saya pribadi belum siap untuk menerima berkat-berkat itu. Saya terhanyut dengan keadaan dunia. Terhanyut dengan keadaan dunia. Dulu saya rajin berdoa, saya rajin ibadah. Ketika saya dapat berkat dari Tuhan, doa saya dijawab. Saya terhanyut dengan keadaan dunia. Duniawi, keinginan-keinginan duniawi yang saya terlibat dengan berbagai hal yang menyakiti istri saya. Ada uang ya, tapi sia-sia. Karena saya pada waktu itu di dalam ini tidak siap. Terkadang ketika roh kita tidak kuat, kita gampang terombang-ambing, gampang terpengaruh. Makanya penting di dalam ini harus diubahkan. Saya waktu diubahkan Tuhan dari kehidupan lama saya, cukup lama saya bergumul, cukup lama juga istri saya bergumul, dan cukup lama saya berada di keinginan-keinginan duniawi yang membuat rumah tangga saya hampir hancur. Tapi puji Tuhan tahun 2009 saya pada waktu itu tiba-tiba ya, saya digerakkan untuk masuk gereja. Datanglah ke gereja di Jalan Samrat, Gilgal ini. Gilgal masih di Samrat dan saya masuk, dan pada waktu itu yang di depan pintu saya menyambut saya itu Pak Troy dan Ibu Keke. Yang khotbah Pak Wem. Saya duduk, saya mengikuti, di hati ini gelisah. Ada hal-hal yang masih bergumul, tapi ya oke lah, itu awal. Dan saya percaya ini doa, bukan karena kuat saya. 2009 saya memutuskan untuk berhenti bekerja karena keadaan, bukan karena tidak ada uang, tidak. Justru karena itu saya mau berhenti dan saya tiba-tiba ingat keluarga saya. Dan ini mungkin saya percaya berkat doa istri saya yang tekun, dia mau berdoa. Dan yang terjadi adalah waktu saya pulang kampung, saya di sini itu enggak tenang. Saya berusaha untuk cari ketenangan. Saya coba lari ke hal-hal yang negatif lagi, tapi itu tidak memuaskan saya. Suatu waktu tiba-tiba saya duduk dan saya ambil Alkitab, saya coba baca firman Tuhan. Dan muncul satu gairah yang baru, pingin baca terus. Nah, singkat cerita, satu waktu saya diajak oleh teman untuk datang ke Manado lagi untuk bekerja.
Nah, waktu bekerja inilah saya tanya ke istri saya, sayang boleh enggak? Saya waktu itu belum panggil sayang. Saya bilang, boleh enggak saya kerja di Manado lagi? Dia sampaikan, boleh. Tapi saya bergumul, saya bilang, saya enggak mau sendiri. Saya ajak istri saya bilang, saya mau tapi kamu ikut. Tujuannya apa? Karena saya tidak mau sendiri. Saya takut kelemahan saya terjadi lagi. Saya butuh teman yang mengawasi saya, yang mengontrol saya, yang menguatkan saya. Singkat, semua keluarga diboyong ke sini. Bawa ke Manado lagi dan tahu kehidupan di Manado cukup tinggi kebutuhan. Ya, harus dipenuhi, tapi yang ajaib adalah penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Istri dan anak saya semua bukan enggak bisa makan sehat ya sayang, sampai sekarang ya sehat, tetap sehat. Pergumulan, tapi satu perubahan yang terjadi dalam hidup saya rasakan. Saya rasakan di mana, kapan? Saat saya mau meresponi perubahan yang terjadi dan saya mau memiliki komitmen untuk berubah. Merubah apa yang ada di dalam. Ternyata masalahnya bukan di luar saya. Masalahnya di dalam diri saya. Saya harus berubah. Ini yang saya rubah dalam hidup saya. Bagaimana agar kita mengalami perubahan hidup? Yang pertama, jangan jadi serupa dengan dunia. Kata serupa artinya sama persis. Jadi Tuhan ingin agar kita jangan jadi sama seperti dunia atau mengikuti pola dunia. Mengapa? 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan adalah Bapa kita. Kalau kita mengikuti keinginan dunia, iblislah yang menjadi bapa kita. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Allah adalah Bapa kita. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan datang untuk menolong kita. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini mengandung arti kehidupannya Tuhan, yaitu roh dan kebenaran. Nah, Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Kehidupan roh, kehidupan Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka segala kelimpahan berbicara hal-hal yang di luar juga. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, suami ingin berubah, pasangan kita ingin berubah, apa yang kita rindukan, itu akan terjadi. Kelimpahan berbicara juga berkat materi. Berkat materi. Keuangan kita termasuk di dalamnya. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Memang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh hidup dengan cara dunia. Tuhan mau cara hidup kita berbeda dengan pola dunia. Karena itu dia berkata jangan jadi serupa dengan dunia.
Sebab kalau hidup kita sebagai orang percaya dan masih mengikuti pola dunia, bersahabat dengan dunia atau kompromi, masih bohong-bohong, curang, itu artinya kita tidak setia dengan Tuhan. Kita sedang menciptakan masalah besar di dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 4 berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bagaimana kita mau diberkati kalau kita menjadi musuhnya Allah? Doa kita mau berdoa ke Tuhan juga, ia mendengarkannya saja mungkin enggak ya. Apalagi mau menjawab. Karena kita berlawanan dengan Tuhan. Kita sedang melawan Tuhan, kita sedang bermusuhan dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah jangan jadi serupa dengan dunia ini. Poin yang kedua, pembaharuan budi. Pembaharuan budi berbicara pembaharuan pola pikir atau karakter. Karakter sangat menentukan perubahan hidup kita. Hidup itu kita mau naik atau mau turun, mau berhasil, mau sukses, ditentukan oleh karakter kita. Karena itu di dalam Hagai 1 ayat 5-7 berkata, "Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang." Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Makanya sangat penting pola pikir kita harus diubah. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Jangan-jangan keadaan kita, apa yang ada di dalam kita. Keadaan kita yang terjadi hari-hari ini apa? Bisnis menurun, usaha menurun, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan perhatikan. Dan tentunya kita harus berubah. Berubah di dalam pola pikir kita. Firman Tuhan katakan perhatikanlah. Jangan ada yang salah dengan karakter kita. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Hal-hal ini yang membuat mengapa kita tidak bisa mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus buang segala keinginan duniawi. Caranya kita merubah pikiran kita, mindset kita. Kita harus ganti dengan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara sorga, seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak ada di slide, Filipi 4 ayat 8, ini tadi saja saya coba renungkan. Caranya bagaimana kita merubah mindset kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Caranya seperti itu.
kita ubah pola pikir kita. Kita mulai ganti apa yang ada dalam pikiran kita. Yang tadi yang disebutkan tadi di ayat-ayat tadi itu kita buang. Firman Tuhan bilang buang, ganti dengan ini. Ganti dengan segala yang baik, segala yang manis. Ini karakter-karakter Allah sebenarnya, karakter Kristus sebenarnya semuanya ini. Yang orang harus taruh di dalam pikiran kita. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengalami perubahan hidup? Hidup berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang di dalam tubuh, apa yang di luar, kita harus usahakan itu berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kata berusaha artinya kita berusaha untuk menghidupkan firman-Nya dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan bilang kita harus mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Ini adalah persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus hidup kita ini, kita harus persembahkan untuk Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan ini firman Tuhan bilang ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Ibadah itu gaya hidup kita sehari-hari. Gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup Tuhan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah bukan cuma hari Minggu ini. Banyak orang bilang ibadah hari Minggu. Di Komsel. Tapi hari ini firman Tuhan bilang ibadah itu setiap hari. Apapun yang Tuhan taruhkan kepada kita. Potensi apa yang Tuhan taruhkan kepada kita. Setiap kita saya percaya punya talenta yang Tuhan kasih. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan yang Tuhan sudah beri. Ada karunia yang Tuhan sudah beri. Ada talenta yang Tuhan beri. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan tidak kasih 0. Semua ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya kita mau gunakan itu untuk apa? Apa yang Tuhan taruhkan? Tujuan Tuhan taruh talenta dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan saya untuk persembahkan kepada Tuhan dan orang lain bisa menikmati. Ada yang kerja di kantor, orang kantor bisa menikmati kerajaan Allah. Dimanapun orang bisa menikmati kerajaan Allah. Yang sekolah, di sekolah orang bisa menikmati kerajaan Allah. Di rumah, Bapak Ibu, di rumah suami istri, anak-anak, hadirkan kerajaan Allah di rumah melalui cara hidup kita. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Suami lagi rewel, lakukanlah dengan baik. Layanilah dengan baik. Bukan untuk dia, untuk Tuhan. Yang merubah Tuhan. Kita yang melakukan perubahan itu. Tuhan melakukan perubahan itu melalui saya. Sehingga suami bisa berubah. Saya berubah karena istri. Saya berani berkata, karena dia. Berapa kali saya pulang di rumah. Waktu dulu saya pulang rumah, dia tekun berdoa. Ajak anak-anak berdoa. Dan hasilnya, sekian belas tahun saya hidup di dalam dunia yang jahat. Tuhan memberi tepat pada waktunya. Saya bisa berubah. 2009 saya diubahkan Tuhan. Cukup lama. Dia tetap bertahan. Tetap setia. Dia mau melakukan apa yang dia harus lakukan untuk saya. Untuk anak-anak saya. Dia mengajarkan anak-anak saya berpuasa. Berdoa bersama. Dan hasilnya saya bisa nikmati hari ini. Roma 14 ayat 18 berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini,
Ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh kasih. Berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Siapa yang di sini ingin kita disenangi orang? Di kantor disenangi oleh teman-teman, di rumah disenangi oleh istri dan anak-anak. Saya percaya semua kita pasti mau. Sebagai penutup, 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun kita merosot, kita dibaharui oleh Tuhan dari hari ke sehari. Mungkin secara lahiriah kita, umur bertambah tua, muka makin keriput, ya. Mungkin boleh permoi sedikit, tampal. Nah itu cuma sementara. Tapi ada hal yang penting yang kita harus rubah, yaitu manusia di dalam kita. Itu yang lebih penting. Anak-anak muda yang rindu dengan mungkin pingin pacar atau nanti kelak punya pasangan hidup, jangan tertipu dengan yang di luar. Tampan, cantik, ganteng, ya seperti itulah. Tapi yang lebih diutama, lihat dulu di dalam. Dan kita mungkin teman-teman, anak-anak muda, semua juga kita ingin suami berubah, kita yang berubah. Ingin mendapat pasangan yang baik, kita dulu yang berubah. Kita yang berubah. Untuk apa kita cantik, tapi di dalam kita tidak. Bukan cantik, Pak. Di dalam kita itu tidak baik. Demikian firman Tuhan.